Diberikan contoh larutan, jadi diketahui contoh-contoh larutan yaitu CH3COOH, CONH2 dua kali, kemudian NH3, HCN dan NaOH. Nah, yang ditanyakan di sini adalah larutan yang termasuk asam lemah dari kelima larutan tersebut. Jadi kita harus mengetahui mengenai klasifikasi dari asam dan basa, kemudian baru kita bisa mengidentifikasi sifat masing-masing larutan yang diketahui itu, dan akhirnya kita dapat menentukan larutan mana yang termasuk asam lemah. Jadi klasifikasi asam basa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan kekuatan serta kemampuan ionisasinya, yaitu yang pertama asam kuat dan basa kuat. Golongan yang kedua yaitu asam lemah dan basa lemah. Nah, karena yang ditanyakan adalah asam lemah, maka kita membahas yang asam lemah dan basa lemah. Jadi, asam lemah di sini merupakan senyawa asam yang ion-ionnya itu hanya terurai atau terionisasi sebagian jika dilarutkan dalam air. Nah, dengan kata lain, ion dari asam lemah ini tidak dapat terionisasi secara sempurna. Nah, contoh dari asam lemah yaitu CH3COOH, HCOOH, HCN, HF, dan lain sebagainya. Berdasarkan definisi dari asam lemah, maka kita dapat menentukan sifat dari larutan yang diketahui. Ya, jadi yang pertama kan ada larutan CH3COOH. Nah, di sini di contoh asam lemah itu ada CH3COOH, berarti dia termasuk asam lemah. Selanjutnya kemudian ada CONH2 dua kali. Nah, ini merupakan senyawa urea. Nah, senyawa urea itu bukan termasuk asam dan basa. Jadi kemudian yang ketiga yaitu ada NH3. NH3 di sini tuh termasuk basa lemah. Selanjutnya ada HCN. Nah, HCN di sini termasuk asam lemah karena kan di sini sudah diketahui HCN itu salah satu contohnya. Kemudian untuk NaOH, NaOH ini merupakan basa kuat. Nah, jadi berdasarkan analisis masing-masing sifat dari larutan tersebut diketahui bahwa HCN dan CH3COOH ini termasuk asam lemah. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa larutan yang termasuk asam lemah adalah larutan CH3COOH dan HCN. Jadi, jawabannya adalah B.